Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang akan kita bahas. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, kemarin kita sudah mempelajari apa itu AMDAL dan prosedurnya, serta tata cara yang dilakukan oleh perusahaan, proyek, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, adik-adik, ternyata menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang pelindungan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Singkatnya ialah pembangunan berkelanjutan, suatu pembangunan yang mana akan dirasakan oleh generasi selanjutnya dan akan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Harapannya bisa dirasakan oleh anak cucu kita kelak seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah prinsip keadilan antar generasi. Nah, ini ya yang sudah saya bicarakan tadi, yaitu adanya keterkaitan setiap generasi ataupun rasa memiliki dan rasa kebermanfaatnya terasa setiap generasi atau disebut dengan intergenerational equality kayak gitu. Selanjutnya ada prinsip keadilan dalam satu generasi, biasanya secara horizontal sekarang. Selanjutnya ada prinsip pencegahan dini, ada prinsip pelindungan keanekaragaman hayati, bagaimana nih, misalkan beberapa bulan yang lalu ada punahnya badak ya di Afrika. Nah, itu sudah termasuk contoh prinsip perlindungan keanekaragaman hayati, berarti generasi selanjutnya tidak akan bisa nih melihat yang namanya badak di Afrika, jenis badak di Afrika. Jadi bagaimana upaya pembangunan berkelanjutan ini dalam hal konsep keanekaragaman hayati sehingga nanti kelak generasi selanjutnya akan bisa memanfaatkan dari keanekaragaman hayati tersebut. Selanjutnya, ada prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme intensif seperti itu. Selanjutnya, ternyata ada strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam Agenda 21 Indonesia. Pokok-pokok pikiran terdapat di dalamnya mencakup hal berikut apa saja. Ada pelayanan masyarakat di bidang penentasan kaum miskin, perubahan pola konsumsi, dinamisasi pendudukan, pengelolaan dan peningkatan kesehatan, pengembangan perumahan dan pemukiman, sistem perdagangan global, instrumen ekonomi, serta neraca ekonomi dan lingkungan terpadu tentunya. Nah, contohnya apa saja sih yang bisa kita minimalisasi dalam hal pembangunan berkelanjutan? Yang pertama adalah pengelolaan limbah. Nah, ini yang mengakibatkan kadangkala banyaknya komponen-komponen yang tercemar ya atau limbah B3. Nah, pengelolaan limbah ini meliputi apa saja dalam hal kita agar pembangunan berkelanjutan bisa terjaga, yaitu pelindungan atmosfer, pengelolaan bahan kimia beracun, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah radioaktif, serta pengelolaan limbah padat dan cair. Kebayang ya teman-teman kalau misalkan kita dalam hal pembangunan berkelanjutan, kita tidak melihat atau tidak bisa mengelola aspek limbah ini. Akan banyak sekali hal-hal yang akan terjadi jika pengelolaan limbah ini tidak terjaga. Selanjutnya, ada pengelolaan sumber daya tanah, memuat peta penggunaan sumber daya tanah, pengelolaan hutan, serta pengembangan pertanian di pedesaan dan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, ada pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan konservasi, keanekaragaman hayati, pengembangan bioteknologi, serta pengelolaan terpadu wilayah pesisir lautan. Nah,
Ada pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan, di antara lain ada apa saja? Ada pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan. Jadi teman-teman kalau misalkan dalam hal pembangunan berkelanjutan, bagaimana pertanian dan peternakan ini tidak mengakibatkan hal-hal yang konotasinya merusak lingkungan seperti itu. Bahkan dalam hal pertanian peternakan ini perlunya peningkatan agar bisa apa ya, mengcover ataupun bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kayak gitu. Kan misalkan di Kalimantan gitu ataupun di Sumatera, pembebadan lahan gambut untuk apa ya, untuk sawit dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau misalkan eh, ini tuh bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana upaya itu bisa diproteksi kayak gitu. Selanjutnya ada pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan kayak gitu. Terus ada disertifikasi bahan bakar, terus ada efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik. Nah, di sini ada yang disebut dengan SDGs atau Sustainable Development Goals yang dicanangkan atau diterapkan oleh PBB. Ada apa saja? Ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan sebagainya sampai ke kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, teman-teman, silahkan untuk mengerjakan tugas, yaitu pilihlah satu poin yang berkaitan dengan materi sebaran sumber daya alam, lalu cari topik yang berkaitan dengan poin yang adik-adik pilih. Contohnya, ada di angka 9 di sini, ada inovasi industri industri inovasi dan infrastruktur. Berarti silakan adik pilih itu tema besarnya. Nah, cari topik yang akan adik-adik pilih. Contohnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Kayak gitu. Gimana cara ngerjainnya? Ketentuannya, tulis nama, kelas, dan tanggal pengerjaan. Dikerjakan di HVS A4. Nah, boleh teman-teman berkreasi di gambar tersebut. Tuliskan poin-poin, ataupun diagram, ataupun gambar, atau portofolio, ataupun clipping. Misalkan gambar pesawat di tengahnya. Terus ditarik poin-poinnya, tujuan dari Bandara Internasional Jawa Barat ini digunakan untuk apa, harapannya agar pembangunan berkelanjutan dalam bidang transportasi seperti apa dan sebagainya. Silakan digambar sekreatif mungkin, mau diwarnai, mau dibuat bebas, pokoknya sekreatif mungkin, diwarnai, buat poin, buat diagram ataupun gambar terserah seperti itu. Sekreatif mungkin ya. Mungkin itu saja yang dapat Kak Egi sampaikan. Semoga dalam pembelajaran pertemuan kali ini menjadikan ibrah kita untuk terus mencintai lingkungan. Sekian dari Kak Egi. Kurang lebihnya Kak Egi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.